Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi dari Prodi Psikologi, semester 1 kelompok 4. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kami dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Mario Erikwanta, SPSI, UTD. Kelompok 4 yang terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas perkembangan psikologi anak pada 3 tahun pertama. Adapun poin-poin materi yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tahapan-tahapan tumbuh kembang anak, ketiga, perkembangan psikologi anak pada 3 tahun pertama, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi psikologi anak dan perkembangannya, yang kelima, tahap perkembangan psikologi anak sesuai usia, yang keenam, simulasi yang dapat membantu perkembangan anak pada 3 tahun pertama, yang ketujuh, tips memahami psikologi anak, yang kedelapan, kesimpulan. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Kristelia Afiarengkoan dengan NIM 231011093. Yang kedua, Kurniati dengan NIM 231011090. Yang ketiga, Wika Manik dengan NIM 231011085. Yang keempat, Laudia Asahara Manggo dengan NIM 231011001. Yang kelima, Stella Gosal dengan NIM 231011066. Yang keenam, Hansen Novaldrian Julius dengan NIM 231011065. Baiklah, kami akan masuk ke dalam pembahasan materi, yaitu yang pertama, pendahuluan. Pada umumnya perkembangan anak 3 tahun pertama ditandai dengan adanya kemampuan kognitif, bahasa dan komunikasi, serta keterampilan sosial dan emosional. Tidak lupa perkembangan dari sisi fisik, seperti tinggi dan berat badan anak. Setiap aspek tumbuh kembang anak tersebut akan saling berpengaruh satu sama lain. Tahapan-tahapan tumbuh kembang anak. Yang pertama, pada usia 0-2 bulan, perkembangan sosial dan emosional, tenang saat diajak bicara atau digendong, menampakkan reaksi gembira saat melihat orang terdekat berjalan ke arahnya, serta tersenyum ketika Anda tersenyum atau saat diajak berbicara. Perkembangan bahasanya, mengeluarkan suara selain tangisan, serta bereaksi saat ada suara keras. Perkembangan kognitifnya, mengawasi orang sekitar saat Anda bergerak, dan melihat dan memperhatikan mainan selama beberapa lama. Perkembangan fisiknya, mengangkat kepala saat tengkurap, menggerakkan kedua tangan dan kedua kaki, dan membuka tangan sebentar. Kemudian, pada usia 3-4 bulan, perkembangan sosial dan emosionalnya, tersenyum sendiri untuk menarik perhatian Anda, memberikan reaksi terkekeh saat orang terdekat mencoba membuatnya tertawa, serta melihat orang terdekat bergerak atau mengeluarkan suara untuk mendapatkan perhatian. Perkembangan bahasanya, membuat suara seperti O atau ah, mencoba membalas ketika diajak ngomong, dan memutar kepala ke arah suara orang lain. Perkembangan kognitifnya, jika lapar, maka akan buka mulut saat melihat botol susu atau yang lainnya, serta melihat tangannya dengan antusias dengan rasa penasaran. Perkembangan fisiknya, mulai mengangkat kepala dengan stabil tanpa penyangga saat digendong, memegang mainan saat diletakkan di tangannya, menggunakan lengannya untuk melempar mainan, memasukkan tangannya ke dalam mulut, serta mendorong ke atas siku atau lengan bawah saat tengkurap. Kemudian pada usia 5-6 bulan, perkembangan sosial dan emosionalnya, mereka akan mulai mengenali orang-orang terdekat, suka melihat diri sendiri di cermin, serta senang tertawa. Perkembangan bahasanya, mencoba mengajak berbicara dan merespon perkataan Anda, menjulurkan lidah dan meniup, serta membuat suara mengekik. Perkembangan kognitifnya, memasukkan benda ke dalam mulut, meraih mainan yang diinginkan, menutup mulut ketika sudah kenyang. Kemudian perkembangan fisik, perkembangan anak memasuki kemampuannya menggulingkan badan, mencoba bergerak ke atas saat tengkurap, bersandar pada tangan untuk menopang diri saat duduk.
anak di usia 7 bulan sampai 15 bulan. Dalam perkembangan anak 7 bulan sampai 9 bulan terdapat 4 perkembangan. 1 yaitu perkembangan emosional dan sosial, kedua perkembangan bahasa, ketiga perkembangan kognitif, dan keempat perkembangan fisik. Dalam perkembangan sosial dan emosional, memberi reaksi malu-malu, takut terhadap orang asing ketika masa pertumbuhan anak usia dini, memberikan beberapa ekspresi wajah seperti sedih, senang, takut, terkejut, terus bereaksi ketika Anda pergi seperti memegang tangan, mengelus tangan, dan tersenyum atau tertawa saat bermain ciluk bak. Dalam perkembangan anak dalam bahasa, menyebutkan banyak kata seperti mama, baba, dan mengangkat tangan setiap kali ingin diangkat atau digendong. Sedangkan dalam perkembangan kognitif, mencari benda miliknya saat tidak terlihat seperti sendok atau mainan, melakukan dua hal secara bersamaan. Secara perkembangan fisik, memilih posisi duduk sendiri, memindahkan barang dari satu ke tangan yang lain, menyuapi makanan dengan jari arah diri sendiri, dan duduk tanpa bantuan sekitar. Masa perkembangan anak di usia 1 tahun ada 4 perkembangan. 1. Perkembangan sosial dan emosional, kedua perkembangan bahasa, ketiga perkembangan kognitif, dan keempat perkembangan fisik. Dalam perkembangan sosial dan emosional, anak lebih sering mengajak bermain pada orang terdekat. Dalam perkembangan bahasa, sering mengucapkan dada ketika hendak berpisah, memanggil orang tua, mama atau dada, dan anak akan berhenti sebentar ketika dikatakan tidak. Pada perkembangan kognitif, anak menempatkan sesuatu dalam wadah seperti mainan ke dalam cangkir, mencari hal-hal yang sengaja disembunyikan, contohnya mainan ketika disembunyikan di bawah selimut. Perkembangan fisik seperti berusaha untuk berdiri, berjalan, berpegangan pada furnitur, minum dari cangkir tanpa penutup, serta mengambil sesuatu di antara ibu jari dan ibu jari lainnya seperti sisa-sisa makanan yang berukuran kecil. Perkembangan anak dalam usia 15 bulan terdapat 4 perkembangan. 1. Perkembangan sosial dan emosional, kedua perkembangan bahasa, ketiga perkembangan kognitif, dan yang terakhir itu perkembangan fisik. Pada perkembangan sosial dan emosional, anak lebih sering meniru anak lain saat bermain, seperti mengeluarkan mainan dari wadahnya. Kedua itu menunjuk kepada objek saat yang disukai, ketiga tepuk tangan saat bahagia atau bersemangat, dan yang keempat itu menunjukkan kasih sayang dengan memeluk atau mencium. Dalam perkembangan bahasa, anak lebih banyak mencoba 1 atau 2 kata seperti mama atau papa, melihat objek yang sudah dikenal saat ada menyebutkan nama objek tersebut seperti mainan atau ayah, ibu, seperti itu, serta menunjuk ketika menginginkan sesuatu atau ketika meminta bantuan. Dalam perkembangan kognitif, tahap tumbuh kembang di bagian ini, anak mulai dapat menggunakan benda atau barang dengan benar seperti meletakkan ponsel di telinga atau memegang cangkir, mampu menumpuk setidaknya 2 benda kecil seperti balok. Dan yang terakhir yaitu perkembangan fisik, mencoba berdiri dan berjalan beberapa langkah, makan menggunakan jari. Perkembangan sosial dan emosional anak pada usia 18 bulan seperti bergerak menjauh dari orang terdekat tetapi memastikan Anda di sekitarnya, menunjuk dan memberitahukan Anda ketika melihat sesuatu yang menarik, mengulurkan tangan yang kotor agar Anda membersihkannya, melihat dan memperhatikan halaman dalam sebuah buku, mengarahkan lengan atau memasukkan kaki ke dalam celana ketika Anda memakaikan bajunya. Lalu perkembangan bahasa, mencoba mengucapkan 3 kata atau lebih selain mama atau papa, melakukan perintah tanpa ragu seperti memberi Anda mainan saat Anda berkata pinjam mainannya. Lalu perkembangan kognitif seperti melakukan yang Anda lakukan sehari-hari seperti menyapu, bermain dengan mainan sesuai fungsinya seperti mendorong mobil mainan, berjalan tanpa berpegangan pada orang atau benda, mencoret,
minum dari cangkir tanpa tutup walau terkadang tumpah, menyuapi diri sendiri dengan jari-jarinya, mencoba menggunakan sendok dan naik dan turun dari sofa atau kursi tanpa bantuan orang sekitar. Lalu pada usia 2 tahun, perkembangan sosial dan emosionalnya mempengaruhi seperti memperhatikan saat orang lain terluka atau kesal, seperti berhenti sejenak atau terlihat sedih saat seseorang menangis, melihat wajah Anda ketika anak masuk ke dalam lingkungan baru perkembangan bahasa, menunjuk halaman di buku seperti saat Anda bertanya, "Di mana kuncinya?" Mengucapkan setidaknya 2 kata bersamaan seperti "mau susu", menunjukkan 2 bagian tubuhnya saat Anda memintanya untuk menunjukkan kepada Anda, menunjukkan kebolehan lain seperti kiss bye atau mengangguk ya. Perkembangan kognitif yaitu memegang sesuatu di suatu tangan sambil menggunakan tangan lainnya, misal memegang wadah dan membuka tutupnya, mencoba mengotak-atik saklar atau tombol pada mainan, bermain dengan lebih dari 1 mainan pada saat yang sama. Perkembangan fisiknya, menendang bola, berjalan, merangkak beberapa, anak tangga dengan atau tanpa bantuan, makan dengan sendok. Lalu pada usia 3 tahun, perkembangan sosial dan emosionalnya yaitu tidak menangis selama beberapa menit setelah Anda meninggalkannya, seperti di tempat penitipan anak, memperhatikan anak-anak lain dan bergabung dengan mereka untuk bermain. Lalu perkembangan bahasa yaitu mulai merespon pembicaraan dengan Anda dalam percakapan, menanyakan pertanyaan siapa, apa, di mana, atau mengapa, seperti di mana ibu dan ayah, mengatakan apa yang terjadi dalam gambar atau buku saat ditanya seperti berlari, makan, atau bermain, mengatakan nama di depan ketika ditanya, ucapan dapat dipahami orang terdekat. Lalu perkembangan kognitif mengikuti apa yang Anda gambar seperti menggambar lingkaran ketika Anda ajarkan caranya, paham saat Anda menyentuh benda panas seperti kompor saat Anda memperingatinya. Lalu perkembangan fisik, menyusun barang bersama dengan orang terdekat, mengenakan beberapa pakaian sendiri seperti celana longgar atau jaket, menggunakan garpu. Perkembangan psikologi anak pada 3 tahun pertama. 1. Tahap psikologi perkembangan anak usia 0 sampai dengan 2 tahun. Membesarkan buah hati, apalagi untuk pertama kalinya, pasti sangat menyenangkan sekaligus menantang. Tahap ini menjadi waktu yang sangat penting untuk mengembangkan ikatan batin antara orang tua dan si kecil. Sebab, ikatan batin tersebut akan bertahan seumur hidup dan mempengaruhi kehidupan si kecil di masa mendatang. Seiring dengan usianya yang bertambah, ibu juga perlu membantu si kecil untuk memiliki hubungan positif dengan orang lain. Karena pada tahap ini pun, ia akan berkenalan dengan orang baru di sekitar. Pahami bahwa setiap anak itu unik, dan ibu harus belajar menghormati, memahami, mendukung, dan mengoptimalkan tumbuh kembang si kecil dengan baik. 2. Tahap psikologi perkembangan anak usia 2 sampai dengan 3 tahun. Saat si kecil mengambil langkah pertama, fase baru dalam perkembangannya dimulai. Pada tahap ini, si kecil mulai menjelajahi lingkungan di sekitarnya. Si kecil mulai mempelajari nama-nama objek yang menarik, banyak bertanya, dan bisa menolak kalau tidak mau sesuatu. Pada tahap ini, tantangan utamanya yaitu menghadapi anak tantrum. Melansir laman resmi Parents.com, kondisi ini sering disebut regulasi emosional, yaitu saat si kecil mulai sering mengamuk. Meski begitu, ibu bisa memberikan pendekatan yang tepat kepada si kecil untuk membantunya mengatur emosi. Pahami hal-hal yang harus ibu lakukan saat si kecil sedang tantrum, karena hal ini akan mempengaruhi psikologi anak di masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi psikologi anak dan perkembangannya. Yang pertama, pola asuh. Pola asuh dari keluarga merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan psikologi anak, sebab karakter dan psikologi anak akan terbentuk dan dipengaruhi oleh bagaimana pola pengasuh yang didapatkan dari orang tua maupun orang yang mengasuhnya. Contohnya, anak yang dibesarkan oleh orang tua yang disiplin cenderung akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih teratur. Yang kedua, trauma. Perkembangan anak secara psikologi dapat terhambat karena pengaruh sesuatu hal yang menimpa dirinya.
Misalnya karena ada trauma akan kekerasan fisik di masa lalunya. Meski kelihatan sepele, tetapi kenangan buruk tentang hal-hal yang tidak menyenangkan ini dapat mempengaruhi perkembangan psikologi anak. Untuk itu, orang tua harus lebih berhati-hati dalam memberi perlakuan terhadap anak dan menghindari bentakan serta kekerasan fisik yang dapat melukai tubuhnya dan mempengaruhi mental anak. Yang ketiga, interaksi dengan lingkungan. Interaksi dengan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi anak. Jika terbiasa berada dalam lingkungan yang baik, maka anak juga akan tumbuh menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Untuk itu, orang tua harus selalu mengawasi aktivitas anak agar tidak terpengaruh dengan lingkungan yang buruk, agar tidak mempengaruhi perkembangan psikologinya, serta membuatnya menjadi sosok pembangkang atau pemarah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan psikologi anak sesuai dengan usianya. Pada 0-12 bulan, anak akan memasuki tahap pertama yang bernama trust versus mistrust. Pada tahapan ini, anak akan sangat bergantung pada orang lain seperti orang tua, pengasuh, atau keluarga lainnya. Oleh karena itu, anak membutuhkan cukup kasih sayang dan perhatian agar dia bisa belajar bahwa dunia tempat ia tinggal itu menyenangkan. Selanjutnya pada usia 1-3 tahun, anak akan memasuki tahapan kedua yang bernama autonomy versus shame and doubt. Pada tahapan ini, anak memperoleh rasa percaya diri untuk melakukan sesuatu. Pada tahapan ini, anak harus diberikan kebebasan agar ia bisa mengembangkan sifat mandirinya. Sifat ini diperlukan agar anak bisa mengenal diri dan lingkungannya. Selanjutnya pada usia 3-5 tahun, anak akan memasuki tahap ketiga yang bernama inisiatif versus guilt. Pada tahap ini, anak mulai mengenal dunia dengan lebih luas seperti di sekolah atau lingkungan rumah. Pada tahap ini, peran orang tua sangatlah penting. Peran orang tua pada tahapan ini adalah menjadi panutan bagi anak dengan memberikan contoh secara langsung. Jika anak berbuat salah, orang tua tidak perlu mengkritiknya secara berlebihan, karena hal itu akan membuat anak menjadi mudah merasa gelisah dan takut untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya pada tahap keempat, yaitu pada 6 tahun sampai remaja, anak akan memasuki tahapan yang bernama industri versus inferiority. Dikarenakan anak sudah mulai bersekolah, pada tahapan ini maka fokus dirinya adalah pada ilmu pengetahuan. Anak yang merasa kurang percaya diri akan mengembangkan sifat inferioritas, yaitu sifat merasa tidak mampu dan merasa kurang dari orang lain. Anak akan membutuhkan bantuan dari gurunya di sekolah untuk diberikan arahan mengenai kegiatan yang bisa memunculkan pengetahuan. Simulasi yang dapat membantu perkembangan anak 3 tahun pertama, yaitu yang pertama mainan interaktif. Mainan yang membutuhkan interaksi seperti puzzle dan blok membantu meningkatkan kemampuan motorik fine dan daya tahan konsentrasi. Yang kedua, seni dan musik. Seni dan musik membantu perkembangan anak dan simulasi imajinasi kreatif pada otak anak. Yang ketiga, bacaan. Membaca buku dengan anak membantu belajar cara bicara, memperluas kosakata, serta memperbaiki daya ingat pada otak anak. Tips memahami psikologi anak. Yang pertama, mendekatkan diri kepada anak. Yang kedua, hadir dalam hidup anak dan berusaha memahami anak. Yang ketiga, memahami tipe emosional anak. Yang keempat, coba dengarkan pendapat anak. Kesimpulan, 3 tahun pertama dalam kehidupan seorang anak adalah periode yang krisis untuk perkembangan fisik, kognitif, sosial emosional, dan bahasa. Ini adalah masa di mana dasar-dasar kemampuan mereka dibangun dan interaksi positif, stimulasi, dan dukungan dari lingkungan mereka serta keterlibatan orang tua sangat penting untuk perkembangan optimal anak. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami mengenai perkembangan anak 3 tahun pertama. Kurangnya mohon dimaafkan dan semoga video ini dapat menambah pengetahuan bagi kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.